Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita alhamdulillah ya bisa masih diberikan kesempatan untuk, pembelajaran matematika gitu dan hari ini kita akan belajar mengenai rotasi. Nah, rotasi itu apa? Nah, mungkin, teman-teman semuanya sudah pernah mendengar, sudah sering mendengar apalagi kalau di, apa ya, mungkin pelajaran geografi waktu SD, SMP, SMA, kita ada yang namanya siang dan malam ini, kemudian ada pasang surut air laut, kemudian ada beberapa musim di dunia. Nah, itu diakibatkan oleh, karena adanya rotasi gitu, rotasi ataupun revolusi bumi, revolusi bulan, seperti itu. Nah, maksudnya apa? Rotasi itu adalah perputaran bumi pada porosnya gitu ya, pada porosnya. Dan revolusi bumi perputaran, tapi porosnya itu matahari. Kalau revolusi bulan, perputaran di mana porosnya adalah, bumi gitu. Jadi, apa namanya, poros itu adalah, apa sih istilahnya, titik pusat muternya itu, titik pusat muternya itu di mana, seperti itu. Ini langsung ke konsep. Jadi, maksudnya rotasi ketika kita punya titik, misalkan titik B ini kita rotasikan, kita putar. Nah, kita putar itu tentu ada berapa sudutnya gitu. Nah, ini misalkan seperti ini. B kita putar 180 derajat, 130 derajat, 150 derajat, dan seterusnya. Dan ini muternya kalau seperti ini berlawanan arah jarum jam, gitu ya. Kemudian, nah bagaimana cara mendapatkan, apa ya istilahnya mungkin ini tadi kan kita, apa, dari koordinat x, y menjadi koordinat x aksen, y aksen. Nah, itu ternyata bisa kita ketahui, koordinatnya nanti berapa kalau kita mengetahui, apa ini namanya, sudutnya, seperti itu. Nah, mungkin bisa dibaca sendiri, pada intinya untuk menentukan x aksen, y aksen itu diperoleh dengan cos, ini cos gamma ya, gamma itu besarnya sudut tadi, besarnya sudut, cos gamma, kemudian min sin gamma, cos gamma kalikan, xy gitu, kalikan titik asalnya, seperti itu. Kemudian selanjutnya, nah pusatnya ini kan ada, bisa 0,0. Nah, ini rotasi pada pusat O 0,0 seperti ini, jawabannya ini ya. Tapi kalau pusatnya itu ternyata bukan 0,0 gitu ya, misalkan yang ini, nah pusatnya nggak di sini, tapi di sini. Coba kita lihat. Nah, pusatnya itu di sebelah sini. Nah, ada perbedaan sedikit gitu ya, untuk apa namanya, formulanya gitu. Jadi misalkan B, X, Y kita putar sebesar 255 derajat berlawanan arah jarum jam gitu, maka menjadi berapa ini X aksen, Y aksen gitu. Jadi bisa kita ketahui memakai, sedikit berbeda ya, mungkin bisa dipelajari sendiri ini penjelasannya. Nah, langsung aja bisa kita tulis sebagai cos gamma min sin gamma, cos gamma dikalikan X min A, Y min B ditambah A plus ditambah AB, gitu. Kalau misalkan yang 0,0 make ini bisa nggak Ustazah? Ya boleh, karena tadi ini kan pusatnya A, yaitu A kecil, B kecil ya koordinatnya. Sedangkan kalau O, koordinatnya 0,0, ketika kita masukkan ke dalam sini, 0, 0, 0, 0 kan sama aja X min 0 kan X, Y min 0 ya Y. Kemudian ini ditambah 0, sini 0 kan sama aja. Nah, maka itu balik lagi kan ya ke, yang pertama tadi gitu ya. Nah, balik lagi ke sini kan gitu. Jadi asalnya ini mungkin dari yang tadi itu. Oke. Jadi untuk yang pusatnya A, B itu bisa diperoleh seperti ini. Kemudian, nah ternyata nggak cuman ya sama seperti transformasi yang lain ya, yang lain itu bisa ditranslasi, bisa direfleksi titiknya, garisnya, bidangnya. Nah, di rotasi ini juga seperti itu. Bisa kita rotasikan titiknya, kita rotasikan garisnya, kita rotasikan, bidangnya. Nah, kalau yang di sini
contohnya adalah persegi gitu ya. Kita nah ini namanya kita putar itu, pusatnya di mana? Nah, oke, pusatnya terhadap, 0,0 gitu, sebesarnya kurang kelihatan ini. Dia nah ini, seperti itu. Jadi tiap-tiap titiknya itu kita putar gitu. Jadi kita muternya ini tidak tiap titik, jadi titik ini kita putar, titik ini kita putar, titik ini kita putar, titik ini kita putar, seperti itu. Kemudian, nah ini juga sama, tapi pusatnya di sini A, B ya. Kalau pusatnya di sini, ilustrasinya mau seperti ini. Nah, pusatnya di sini. Seperti itu. Jadi intinya, di bidang ini juga sama seperti yang sebelum-sebelumnya, kayak memindahkan atau kalau ini merotasikan titik-titik gitu, lalu digabung nanti jadi bidang kembali. Seperti itu. Kemudian terkait dengan sifat, nah ini ya ada perbedaan sedikit. Jadi karena di rotasi itu ada yang namanya sudut ya, sudut itu nah rotasi ini memiliki arah gitu, bisa muternya itu searah jarum jam, gitu ya, searah jarum jam atau bisa berlawanan arah jarum jam. Kalau yang apa namanya, berlawanan arah jarum jam itu kan berarti ke mana? Ke sini gitu kan ya, gitu. Kalau yang searah jarum jam, itu adalah yang ke mana? Searah sini gitu ya misalkan. Dari sini ke sini gitu. Nah, kalau yang berlawanan arah itu nanti sudutnya bertanda positif gitu. Karena, kita tahu bahwa kuadran ya, kuadran itu kan di sini 0 derajat, kemudian sini 90, sini 180, ingat ya pelajaran kelas 10 gitu ya, ini 270. Nah, ini kan sudutnya tuh mengarahnya ke sini, nah, kayak berlawanan arah jarum jam gitu kan ya. Nah, maka kalau di sini berlawanan nanti sudutnya itu positif, tapi kalau searah jarum jam, dia tandanya itu, rotasinya itu negatif, seperti itu. Sifat yang lain pada rotasi ini, bangunnya, titiknya, garisnya itu bentuknya tidak berubah ya, jadi tidak mengubah bentuk gitu, tidak mengubah bentuk, tapi hanya mengubah posisi gitu, posisinya. Kemudian selanjutnya adalah latihan, latihan di sini. Tentukan bayangan titik A 1,2 yang dirotasi sebesar 30 derajat berlawanan dengan arah jarum jam dan titik pusat 0,0. Oke. Kalau titik pusatnya 0,0 berarti kan tadi ya X aksen. Ini kan nyari apa ya? X aksen di aksen kan ya? Karena bayangan titik dari ini kan titik asal. Ini asalnya. Jadi X aksen, Y aksen itu kita peroleh dengan cara cos alfa. Nah, di sini cos berapa ini? Cos 30. Cos 30, kemudian di sini min sin alfa, sin 30. Kemudian di sini sin 30. Mohon maaf ya tulisannya kurang bagus. Kemudian di sini cos 30. Selanjutnya dikalikan berapa? Selanjutnya adalah dikalikan, karena di sini pusatnya 0,0 berarti tinggal dikalikan titik asalnya, yaitu 1, 2. Dah, dan kita kalikan. Oh ya, sebelumnya masih ingat lah ya, cos 30 itu berapa? Cos 30. Cos 30 itu adalah setengah akar 3. Kemudian kalau sinus 30 berarti setengah, berarti ada minnya berarti min setengah. Di sini berarti juga setengah, yang ini adalah setengah akar 3. Lalu kita kalikan dengan 1, 2. Ingat loh ya, ini perpaduan, ada trigonometri, ada perkalian matriks, seperti itu. Nah, di sini kita kalikan. Gimana cara mengalikannya harus masih ingat loh ya, jangan dihilangkan. Oke, di sini kali sebelah sini. Aduh, maaf. Satu setengah, setengah akar 3 kalikan 1, berarti setengah akar 3 ya. Setengah akar 3.
kemudian ditambah dengan minus setengah dikalikan 2, berarti berapa? Min 1. Ya, selanjutnya yang bawah, oke ini seperti ini ya, yang bawah setengah dikalikan 1. Ini ya, setengah kalikan 1 ini, berarti hasilnya setengah. Kemudian ditambah dengan setengah akar 3 dikalikan 2, berarti akar 3. Nah, ini dia jawabannya. Mana yang setengah akar 3 min 1? Setengah akar 3 min 1 ini salah ya, yang B salah, yang D salah. Tinggal A, C, E. Kemudian yang kedua ini setengah tambah akar 3. Kalau yang ini min ya, setelah. Kemudian yang ini cuma akar 3 tok. Nah, berarti jawaban yang benar adalah yang E, gitu. Mari kita lihat. Nah, benar. Ini pembahasannya. Saya coba hapus ya, supaya kelihatan pembahasannya, biar tidak punya orat-orat sebelah. Oke. Nah, kenapa kok ini caranya gini? Ya, sebenarnya ini kan kok nggak ada matriks-matriksnya Ustazah, nggak kayak yang tadi di orat-orat Ustazah gitu kan ya. Jadi ini intinya sama gitu ya, intinya sama kayak tadi, cuman ini Ustazah langsungkan gitu loh ya. Ustazah langsungkan makanya jadi seperti ini gitu. Intinya yang Ustazah coret-coret tadi gitu. Kemudian selanjutnya adalah yang yang kedua, contoh yang kedua. Tentukan bayangan garis Y sama dengan 5X plus 4 jika dirotasi sebesar 90 derajat. Nah, ini searah jarum jam. Ya, tulisan searah jarum jam. Gitu ya. Oke, sudah orang-orang. Mungkin sudah orang-orang di sini aja ya, nggak terlalu banyak. Pakai warna hijau. Tadi ingat bahwa ini karena dia rotasinya terhadap 0,0, berarti nanti X aksen di aksennya, ya, X aksen di aksennya itu sama kayak tadi ya. Berarti apa? Cos alfa, kalau di sini cos 90, tapi di sini bilangnya searah jarum jam, berarti ada negatifnya. Di sini berarti cos minus 90. Seperti ini. Kemudian selanjutnya min sin dari minus 90. Tuh. Kemudian selanjutnya adalah di sini sin dari minus 90. Terus apa lagi? Di sini berarti cos 90. Minusnya ya, minus 90. Nah, selanjutnya dikalikan X, Y. Karena kita ini bekerjanya di garis ya, X sama Y. Nah, kalau kita punya cos min 90, ini bisa kita ubah menjadi cos 90. Ya, menjadi cos 90. Kemudian kalau yang min, itu minnya keluar, yang sin, minnya itu keluar. Jadi min sama min positif. Sin 90. Ya. Ini ada yang rumus trigonometri yang banyak banget itu. Ini berarti menjadi min sin 90. Kemudian yang sebelah sini ini menjadi cos 90. Padahal cos 90 itu berapa? Sin 90 itu berapa? Nah, cos 90 itu adalah kita lihat di grafiknya gitu ya. Cos 90. Ini 0, ini nah. Cos 90 adalah 0, ada di sini gitu ya. Ada di sini. Oke, 0. Berarti di sini adalah 0, sini juga 0. Kemudian yang sin 90. Yo, masih harus diingat loh ya, sin 90 itu 1. Di sini min 1. Berarti sama dengan X, Y. Ini. Selanjutnya, bagaimana ini caranya? Kita kalikan.
0 kali X, 0 ya. 1 kali Y, berarti di sini adalah Y. Kemudian yang bawah, min 1 kali X, berarti min X. 0 kali Y, 0. Nah, berarti nanti, padahal ini X aksen, Y aksen, gitu kan ya. Nah, berarti cuma dibalik. Berarti ketika nanti variabelnya X di sini, diganti dengan Y aksen. Ini kan matriks seperti ini bisa diartikan sebagai, oh berarti si, ntar ganti pen, si Y ini ya, Y itu bisa diartikan sebagai X aksen, dan yang satu lagi, X itu bisa diartikan sebagai Y aksen. Maksudnya kita nanti substitusi. Oke. Nah, berarti Y di sini diganti siapa? X aksen, dan X di sini diganti dengan Y aksen. Oh, berarti menjadi berapa? Menjadi yang awalnya adalah Y sama dengan 5X plus 4, maka bisa kita ubah menjadi X aksen sama dengan 5 Y aksen plus 4. Gitu. Mana ada nggak ya? Oke, karena mungkin nggak ada, kita pindahkan semua di ruas kiri. Berarti X aksen, 5Y aksennya pindah jadi min 5Y aksen, 4-nya pindah jadi min 4. Sama dengan 0. Gitu. Oke, berarti jawabannya yang mana? Yang, oh ya, aksennya boleh langsung dihilangkan gitu ya. Berarti yang C. Loh, kok salah gitu ya? Kenapa salah ini? Ada yang salah, kita ada yang keliru. Oke, kita lihat. Nah, tadi kita ada yang tidak teliti. Nah, di sini. 0 kalikan X, 0 ya, tambah 1 kalikan Y. Nah, ini min 1 kalikan X kan min X. Nah, ada yang kelupaan di sini. Berarti di mana nih? Ini kan di aksen. Berarti, nah ini. X itu sama dengan negatif dari Y aksen. Berarti di sini diganti X-nya adalah X-nya yang di sini diganti min Y aksen. Oh, tinggal masukin aja min di sini. Nah, udah min Y. Min 5 Y aksen. Kemudian berarti di sini jadi positif. Nah, itu kan ya. Oke, berarti yang mana? X plus, nah, yang A ya. Oke, kita lihat. Oke, benar. Gitu. Nah, ini pembahasannya. Oke, terus sudah hapus. Ya, maaf ya, tulisan Ustazah kurang bagus karena ini cuman pakai mouse biasa gitu ya. Ya, doakan supaya bisa beli pentab. Ya, tulisannya bagus. Oke, nah caranya sama seperti tadi ya intinya. Cuman ini tidak terlalu, apa sih namanya, ini cuman langsung gitu lah ya. Kalau yang tadi kan saya sambil coret-coret banyak seperti itu. Ini di sini agak diberikan, nah ini agak rancu ya, ini punya sudut gitu. Kan agak rancu nanti. Nah, ini kita kasih kurung supaya enggak rancu. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya ini ada apa lagi ya? Oh ya, yang ini ada, apa sih namanya ini, rotasi gitu ya, rotasi tapi terhadap pusatnya 1,1 gitu, beda sama yang tadi gitu. Oke, kita lihat pembahasannya langsung aja yang mana ini. Nah ini. Oke, di sini bilangnya seperti ini. Loh, kok agak rumit kayak gini Ustazah? Iya. Jadi di sini itu mungkin kelihatan agak rumit ya karena ini pakai apa namanya langsung gitu lah ya. Nah, coba kalian coba gitu ya, kalian coba mmm, di sini apa namanya nomor 3 ini pakai cara yang tadi gitu. Nanti harusnya jawabannya sama. Gitu ya, jawabannya yang D tadi gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah kesimpulan gitu, kesimpulan di sini. Nah, intinya pada
Ya intinya itu ketika, apa namanya, rotasi itu adalah perputaran ya, transformasi yang memindahkan suatu objek geometri dengan memutar memutar objek tersebut terhadap titik pusat gitu, dengan besar sudut dan arah tertentu tadi ya. Nah, rotasi dengan pusat 0,0 itu tadi pakai matriks ini ya, X aksen, Y aksen itu adalah cos theta, sin theta, cos theta kalikan titik asal. Nah, atau bisa langsung gitu, atau bisa langsung pakai ini. Nah, kalau di sini kan kita mengalihkan dulu. Nah, X aksen itu diperoleh dengan ini, X cos alfa, oh kalau di sini pakainya alfa, ini pakai theta ya, sama aja, atau theta gitu, intinya sudut, dikurangi Y sin alfa. Nah, Y aksen adalah X sin alfa ditambah Y cos alfa. Nah, ini tuh kalau dikalikan, balik lagi ke yang awal tadi, cos theta kalikan X. Nah, ini kan, X cos ini. Min sin theta kalikan Y. Nah, balik lagi ke yang sini. Kemudian yang bawah, sin theta kalikan X. Nah, yang ini. Nah, kemudian yang ini cos theta kalikan Y. Nah, sebenarnya asalnya dari sini perkalian itu. Kemudian yang dengan pusat A, B berarti tinggal cos theta min sin theta, cos theta kalikan X min A, Y min B ditambah A, B, seperti itu. Ya mungkin itu aja, sekian, mungkin sedikit penjelasan dari saya. Apabila ada yang mau ditanyakan, boleh silakan ditanyakan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.